Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, materi yang akan saya bawakan yaitu bahaya iri dengki. Ia merupakan sifat yang tercela. Ia bisa membakar hati, membangkitkan kesusahan, membawa pelakunya ke jalan penghinaan, hingga dia menghabisinya dengan cangkul yang paling kuat. Bersabarlah kalian terhadap gangguan orang yang dengki, karena kesabaranmu akan membunuhnya. Orang kerap mengatakan menilai orang yang terpenting adalah hatinya. Itu bisa benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak menilai apapun dari kita kecuali hati dan amal. Hasud adalah sifat iri hati kepada orang lain. Adapun iri hati ialah merasa tidak rela atas kenikmatan Allah yang dirasakan oleh orang lain sehingga ia menjadi sangat benci. Hati adalah tempat lahirnya niat atau hasrat untuk bertindak. Tempatnya takwa juga di hati. Dalam hadisnya Rasulullah SAW berkata, "At-taqwa hahuna", artinya takwa itu di sini. Seraya Rasulullah menunjukkan dadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menilai bentuk tubuhmu, suaramu, tidak juga rupamu, tetapi Ia menilai hati dan amalmu." Hati yang bersih terhindar dari semua penyakit. Hati yang paling berbahaya adalah dengki. Yang dimaksud di sini adalah sifat yang menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain dan tak ingin orang lain memiliki hal tersebut. Ini termasuk sikap yang curang. Sikap seperti itu kerap diistilahkan hasad, dan Rasulullah sangat melarang umatnya memendam hasad. Tidak ada yang membawa umat ke bawah kepada sumber-sumber kehancuran dan memulangkannya pada sumber-sumber kebinasaan selain dengki. Wahai hamba Allah, dengki adalah penyakit yang membunuh persaudaraan, menghilangkan kekerabatan, dan memutuskan tali kasih sayang. Nabi SAW memberikan peringatan terhadap hal itu. Beliau bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, saling dengki, saling membelakangi, saling memutuskan hubungan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika di hati kita terdapat rasa iri hati, maka hendaknya janganlah diwujudkan menjadi kenyataan. Sebab jika kita dapat menahan rasa iri hati itu, maka Allah akan memaafkan. Artinya, selama iri hati itu belum dilakukan, maka masih ada ampunan atas dosa tersebut. Dan ketika kita berprasangka buruk, maka janganlah kita mencari-cari bukti terhadap kabar atau suara burung yang kita dengarkan, agar niat untuk menyelidiki itu tidak terwujudkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ada 3 orang perkara yang orang tidak akan selamat darinya, yaitu prasangka buruk, hasud atau iri hati, dan khawatir tidak mendapatkan sesuatu." Kemudian seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, bagaimana cara menyelamatkan diri dari 3 sifat itu?" Rasulullah menjawab, "Jika kamu memiliki prasangka buruk kepada seseorang, maka janganlah kau selidiki sampai terbukti. Dan jika di dalam hatimu ada kekhawatiran tidak mendapatkan kebaikan, maka berusahalah sampai tercapai." Orang yang mempunyai kebiasaan iri hati kepada sesamanya, maka ia akan ditimpa 5 bencana, yaitu hatinya tidak bisa tenang namun selalu kacau, ia ditimpa cobaan yang tidak mendapatkan pahala. Semua cobaan Allah itu akan diganti dengan pahala kecuali menimpa terhadap orang iri hati. Kemudian orang yang iri hati akan mendapat murka dari Allah dan tidak mendapatkan taufik darinya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "Penyakit umat-umat sebelum kalian menular kepada kalian dengki dan benci. Kebencian adalah yang mencukur rambut. Demi zat dan jiwaku yang berada di tangannya, kalian tidak beriman dengan sempurna hingga kalian saling mencintai. Maukah kalian saya tunjukkan sesuatu?"
yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Tebarkanlah salam di antara kalian. Dan sesungguhnya di antara konsekuensi dari sifat dengki adalah buruk sangka kepada orang lain, mencari-cari kesalahan, menyebarkan keliruan, dan senang terhadap kekhilafan. Karena itulah kita sebagai umat muslim harus menghindari sifat dengki dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sekian ceramah singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.